Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Nurul Afifah dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Syakuala. Kali ini saya akan membahas tentang hukum termodinamika. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dasar hukum termodinamika. Hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, dan yang terakhir hukum ketiga termodinamika. 1. Definisi dasar hukum termodinamika. Teori menyatakan bahwa termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik membahas tentang energi panas dan kerja. Ada 3 hal dasar tentang termodinamika. Yang pertama sistem termodinamika, yang kedua proses termodinamika, dan yang terakhir adalah siklus termodinamika. Siklus termodinamika akan dibahas pada bab hukum pertama, kedua, dan juga ketiga hukum termodinamika. Mari langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem termodinamika. Sistem termodinamika merupakan suatu massa atau daerah yang dipilih untuk dijadikan sebagai objek analisis. Umumnya, sistem ini terbagi menjadi 2, yaitu sistem tertutup dengan ciri-ciri massa sistem tetap, tidak ada massa yang keluar masuk sistem, energi dalam bentuk kerja atau panas dapat keluar masuk sistem, dan volumenya tetap. Contohnya adalah pada balon udara yang dipanaskan. Sedangkan sistem terbuka memiliki ciri-ciri massa dan energi dapat keluar masuk melalui batas sistem. Terjadi pertukaran energi dan benda dengan lingkungannya. Contoh pada sistem terbuka dapat kita temui pada turbin uap, pesawat jet, sebagian mesin-mesin konversi energi, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan kedua kita adalah tentang proses termodinamika. Yang pertama ada proses isobaris atau proses yang terjadi pada saat tekanan tetap atau konstan. Berikutnya ada isokoris atau proses yang terjadi pada volume konstan. Isotermis, proses yang terjadi pada temperatur atau suhu konstan, dan adiabatik. Adiabatik merupakan proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan massa antara sistem dengan lingkungannya. Hukum awal atau zeroth law termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan yang lainnya. Hukum ini dinamakan hukum zeroth law, tetapi dimasukkan setelah munculnya hukum pertama termodinamika. Setelah membahas hukum law termodinamika, kali ini kita akan membahas tentang hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Kita juga mengenal bunyi ini sebagai hukum kekekalan energi. Selain itu, hukum pertama juga menyatakan kalau kalor yang masuk atau keluar dari sistem sama dengan kerja yang dilakukan ditambah dengan energi dalam sistem. Secara matematis persamaannya dapat ditulis dengan Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q adalah kalor, delta U adalah perubahan energi dalam, dan W merupakan kerja atau usaha yang dilakukan. Mari kita lihat diagram sistem dan pertukaran energi berikut. Menurut gambar, bila kalor masuk ke sistem maka tanda positif ditambahkan pada Q menjadi positif Q. Tetapi bila kalor diambil dari sistem, maka kalor akan menjadi negatif atau negatif Q. Sebaliknya dengan kerja yang dilakukan oleh sistem atau keluar dari sistem akan bertanda positif atau positif W, dan kerja yang diberikan sistem akan bertanda negatif atau negatif W. Tanda ini sangat berguna apabila kita ingin menghitung perumusan matematis menggunakan rumus Q sama dengan delta U ditambah W, agar kita mengetahui kapan Q bertanda positif atau negatif, begitu juga dengan kapan W bertanda positif dan negatif. Berikutnya kita akan melihat contohnya. Saat kita memanaskan air, maka kita memberikan kalor ke dalam sistem. Kalor yang diterima oleh air diberi tanda positif. Sedangkan sewaktu kita mendinginkan air yang sudah panas, maka kalor diserap oleh udara di sekitar air panas. Dengan kata lain, kalor keluar dari sistem, maka kalor diberi tanda negatif. Selanjutnya, pada bab ketiga kita akan membahas tentang hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika menyatakan kalau kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Hukum kedua juga membahas tentang entropi yang merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan awal dari keadaan awal hingga keadaan akhir. Semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Hukum kedua
sebuah proses yang jika dibalik akan melalui lintasan yang sama. Berikutnya, selain itu ada proses irreversibel yang merupakan kebalikan dari proses reversibel. Sederhananya, proses irreversibel merupakan proses tak terbalikan. Mari kita lihat contoh dari hukum kedua termodinamika. Apabila sebuah benda yang jatuh dari ketinggian setinggi H sehingga menembus lantai, pada peristiwa ini terjadi perubahan energi menjadi energi awal dan sebagian kecilnya menjadi energi bawah. Mungkinkah energi awal dapat diubah menjadi energi kinetik dan juga dengan setinggi H? Jelas bahwa hal ini tidak dapat untuk bisa terjadi. Sebagaimana kita jelaskan secara terus-menerus. Berikutnya, kita akan membahas masalah siklus karma. Siklus karma adalah proses Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat diagram proses siklus Carnot berikut. Pertama, proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor sebesar Q1 dari reservoir bersuhu tinggi dan melakukan usaha sebesar WAB. Yang kedua adalah proses BC, adalah proses pemuaian adiabatik. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Ketiga ada proses CD atau pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah. Yang terakhir ada proses DA, merupakan proses pemampatan adiabatik. Selama proses ini, suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha sebesar WD. Setelah mengetahui tentang siklus Carnot, ada baiknya kita juga mengetahui tentang efisiensi dari mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot merupakan efisiensi yang paling besar. Hal ini dikarenakan mesin Carnot merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teori. Hal ini disebabkan oleh proses awal mesin Carnot merupakan proses reversibel, sedangkan kebanyakan mesin biasanya mengalami proses irreversibel. Persamaannya dapat dirumuskan dengan 1 dikali T1 dikali 100% T1 merupakan suhu reservoir tinggi dan T2 merupakan suhu reservoir bersuhu rendah. Keduanya diletakkan dalam derajat Kelvin. Mesin pendingin membutuhkan usaha supaya prosesnya bisa berjalan. Setelah memahami mesin pendingin, kita juga harus tahu tentang usaha dan efisiensi dari mesin pendingin. Usaha mesin pendingin. Mengapa butuh usaha? Karena proses pada mesin pendingin tidak spontan. Usaha yang dibutuhkan dapat dihitung menggunakan persamaan W sama dengan Q1 dikurang Q2. Berikutnya ada efisiensi mesin pendingin. Mesin pendingin juga tidak ideal alias tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuat panas. Sebagian usaha terbuang menjadi panas lagi atau menjadi bunyi maupun getaran. Ketidakidealan mesin pendingin ini dilihat dari koefisien performansinya. Pada dasarnya ini adalah efisiensi, tapi versi mesin pendingin. Persamaannya dapat dihitung dengan CP sama dengan T2 per T1 dikurangi T2. Akhirnya kita sampai pada bab terakhir, yaitu bab 4 tentang hukum ketiga termodinamika. Hukum ini menyatakan beberapa pernyataan, antaranya, suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Juga, entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Hukum ini membahas juga perubahan entropi, yang memungkinkan kita untuk menentukan entropi mutlak suatu zat dimulai dengan mengetahui bahwa entropi suatu zat kristal murni adalah 0 pada suhu 0 Kelvin. Kita dapat mengukur peningkatan entropi zat bila dipanaskan, katakanlah pada 298 Kelvin. Perubahannya mengikuti persamaan delta S sama dengan SF kurang SI, di mana SF merupakan S akhir dan SI merupakan S awal. Hukum ketiga juga tidak terlepas tentang energi bebas Gibbs. Apa sih energi bebas Gibbs? Merupakan fungsi kuantitas termodinamika yang menyatakan hubungan antara entalpi, entropi, dan temperatur sistem. Fungsinya antara lain, 1. Menentukan suatu reaksi kimia apakah dapat berjalan spontan atau tidak, juga sebagai parameter yang digunakan untuk menentukan jumlah ketersediaan energi untuk melakukan kerja.
Persamaan energi bebas Gibbs dirumuskan dengan G sama dengan H dikurang T dikali S, di mana H merupakan entalpi, S entropi, T temperatur, dan G merupakan simbol untuk energi bebas Gibbs. Untuk dapat mencari persamaan energi bebas Gibbs, kita perlu juga tahu apa itu entalpi dan entropi. Entalpi merupakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika, atau dapat juga diartikan sebagai ukuran dari sejumlah energi panas yang diserap atau dikeluarkan pada saat terjadinya reaksi kimia. Persamaan untuk entalpi adalah delta H reaksi sama dengan sigma delta H F produk dikurang dengan sigma delta H F reaktan. Syaratnya, jika delta H lebih besar daripada 0, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi endotermik. Sedangkan jika lebih kecil daripada 0, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi eksotermik. Entropi didefinisikan sebagai sebuah besaran termodinamika yang berfungsi untuk mengukur energi dalam satuan temperatur yang tidak dapat digunakan untuk melakukan usaha, atau dapat juga diartikan sebagai besaran termodinamika yang menyatakan derajat ketidakteraturan partikel. Jika sistem menerima kalor, maka entropi bertambah, begitu juga sebaliknya. Persamaan dari entropi dapat dirumuskan dengan delta S reaksi sama dengan sigma delta S produk dikurang dengan sigma delta X reaktan. Pembahasan terakhir kita adalah tentang menentukan kondisi reaksi berdasarkan nilai dari energi bebas Gibbs. Persamaan yang dapat diikuti adalah delta G dikurang delta H dikurang T dikali delta S, dengan keterangan tertera pada slide. Syaratnya adalah, jika delta G lebih besar dari 0, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi endergonik atau reaksi yang tidak spontan, biasanya impossible to occur atau mustahil terjadi. Yang kedua, apabila delta G kurang daripada 0, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi eksergonik atau reaksi alami dan spontan. Yang ketiga, apabila delta G sama dengan 0, maka reaksi ini terjadi pada kondisi equilibrium. Hal ini berarti konsentrasi reaktan dan produk tetap atau tidak berubah. Sekian pemaparan saya tentang hukum termodinamika. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.